Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Lansar CPNS PPSDM Regional Bandung. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis isu global materi proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war adalah perang antar dua negara yang terjadi karena dorongan pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Atau bisa juga kita artikan perang pertentangan dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negeri sendiri. Ini kami akan menganalisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix. Proxy war yang akan kita bahas yang pertama adalah intoleransi dan politik identitas. Government. Keputusan atau kebijakan pemerintah dinilai oleh sebagian kelompok tidak berkeadilan. Akademik. Kurangnya pengaruh akademisi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Bisnis. Banyak pihak yang saling berkepentingan, terutama pihak asing, menggunakan politik identitas untuk melancarkan tujuannya. Kemudian media. Berita hoaks dengan mudah disebar oleh pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi opini masyarakat. Community. Banyaknya kelompok atau organisasi yang saling menjatuhkan, menyebar isu sara karena hasrat politik kekuasaan. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu impor barang, di mana ada 5 elemen di dalamnya. Yang pertama adalah government, di mana pemerintah meningkatkan pemasukan impor dari luar, khususnya barang pokok seperti impor beras, sehingga dapat mengancam kestabilan perekonomian para petani lokal. Yang kedua ada akademia, di mana kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat kota, khususnya para penerus generasi. Akibatnya, para generasi sebagian dari mereka tidak mengetahui tahap atau proses penanaman padi hingga jadi beras. Kemudian ada yang ketiga, yaitu bisnis, di mana dimudahkannya peluang impor barang sehingga dapat mengurangi penghasilan khususnya para petani di Indonesia. Selain ini, mudahnya para pengusaha asing yang berinvestasi di lahan pertanian. Selanjutnya ada yang keempat, community, di mana banyaknya pengusaha asing yang berinvestasi di lahan pertanian dengan membangun pertokoan dan perumahan-perumahan demi kepentingan pribadinya. Kemudian yang terakhir ada mass media, di mana sedikitnya lahan pertanian Indonesia yang sebagian sudah menjadi lahan perumahan dan pertokoan, sehingga berdampak pada kurangnya hasil pertanian padi dan media bercocok tanam, yaitu lahan pertanian yang sangat berkurang sehingga berpengaruh pada penghasilan padi. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis pemecahan isu dari berbagai isu dengan metode USG. Dari beberapa isu yang kami bahas tadi, di sini kami menempatkan beberapa isu berdasarkan kriterianya. Yang pertama, intoleransi dan politik identitas. Yang kedua, maraknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga adalah impor barang. Di sini kami memberikan langkah-langkah penilaian dari poin-poin kriteria, yaitu menggunakan metode USG tadi, yang mana U-nya adalah urgensi, S-nya seriousness, yang G-nya growth. Di sini kami memberikan penilaian. Yang pertama, intoleransi dan politik identitas, yang urgensinya 5, yang seriousness-nya 5, yang growth-nya juga 5. Berarti hasilnya 15 atau penilaiannya.
kemudian growth-nya 4, berarti hasil penilaiannya mendapatkan 12. Kemudian yang ketiga ada impor barang, yang mana urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 3, berarti mendapatkan nilainya 9. Jadi berdasarkan analisis isu kontemporer dengan metode USG yang kami lakukan, isu kontemporer Foxy-Ward yang paling mendapatkan nilai tertinggi adalah intoleransi dan politik identitas, yang mendapatkan prioritas dengan nilai 15. Intoleransi dan politik identitas. Sebab-sebabnya. Yang pertama, globalisasi. Situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran, salah satunya toleransi. Yang kedua, demokrasi yang didominasi. Masyarakat kelas bawah bisa digolongkan kurang beruntung dalam mendapat pendidikan, dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan medsos. Melalui perkembangan medsos ini, paham intoleran banyak disebarluaskan. Terus, akibatnya. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Suatu daerah dengan angka kesenjangan ekonomi tinggi cenderung membuat politik identitas berkembang. Contohnya saja seperti di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Yang kedua, ada polarisasi politik. Dengan polarisasi politik yang tegas, maka sangat mudah bagi elit politik untuk memicu konflik yang menyebabkan pembelahan. Dan yang ketiga, buruknya perkembangan politik. Partai-partai cenderung memusatkan kekuasaan di tangan elit. SWOT analisis. SWOT analisis terbagi 4. Yang pertama, strength. Pemerintah dapat membuat aturan untuk menindak tegas atau mencegah terjadinya intoleransi dan politik identitas. Media dapat memberikan pengawasan dengan benar, efisien, dan independen tanpa dipengaruhi seseorang. Dan yang kedua, ada weakness. Weakness terbagi 2. Yang pertama, beberapa organisasi yang saling menjatuhkan demi mencapai tujuan pribadi dan hasrat politik. Turut sertanya asing dalam politik, sehingga mengakibatkan terjadinya politik identitas di Indonesia. Dan yang ketiga, opportunity. Opportunity terbagi 3, yaitu lemahnya pengawasan pemerintah dalam aspek tertentu. Muncul berita hoak yang menggiring opini masyarakat dan kurangnya literasi masyarakat dalam menanggapi isu yang berkembang. Dan yang keempat, ada threat. Bermunculan kelompok yang ingin memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam keutuhan